Halo semua, selamat datang di channel Code Factorio. Saya Rio akan menjelaskan penggunaan sampel stock management dengan makro Excel. Jadi basicnya ini adalah Excel tapi dengan improvement yaitu makro Excel. Berikut ini adalah contoh pembuatan stock management menggunakan makro Excel. Dapat dikonfigurasi seperti nama app, list data, sheet master, secara independen oleh Anda. Data transaksi juga sudah dibentuk sesuai format raw data yang merupakan format yang digunakan di industri. Dengan variasi inputan, yaitu model 1 dan model 2, yang nanti hasilnya juga akan sama. Kemudian akan mencetak bukti fisik PDF transaksi yang bisa digunakan sebagai surat jalan maupun tanda transaksi di folder tempat file ini diakses atau ditaruh. Kemudian memiliki dashboard untuk membantu baca data Anda. Fitur penting utamanya yaitu ada master konfigurasi, kemudian input dengan form sheet, kemudian input dengan form VBA makro, yaitu variasi saja. Kemudian bisa cetak printout dalam bentuk PDF, kemudian ada dashboard. Karena ini menggunakan makro, maka terlebih dahulu kita harus mengaktifkan dulu makro untuk Excel. Jika sudah, kita akan lanjut ke pengenalannya. Pertama adalah ada dashboard. Dashboard ini akan memuat data-data transaksi. Kemudian di sini ada transaksinya, transaksi yang akan dibuat menjadi dashboard tadi. Di sini juga ada stok dari warehouse ya, barang-barang warehouse, semua dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada master ya. Master ini adalah konfigurasi untuk Excel ini. Jadi di sini ada kategori barang, ada nama barang, kemudian tipe transaksi, bahkan nama perusahaan, phone, dan sebagainya, yang nantinya ini dibutuhkan untuk dijadikan sebagai inputannya. Contoh nama perusahaan nanti ini akan mengaruhi atau digunakan untuk konfigurasi di dalam input ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam input model. Nah, di input model pertama ini menggunakan makro Excel, hanya saja ini tidak menggunakan UI VBA. Inputannya bagaimana? Coba kita lakukan input ya. Kita coba input dari data struk ya, atau bukti barang masuk. Nah, di sini ada bukti barang masuk. Bukti barang masuk ini dia terlink ya di kolom kuning ini, tipe formulir ya. Kita bisa ganti inbound maupun outbound. Nah, konfigurasinya ini ada di master. Nah, semua yang ada di sebelah kanan, yang kuning ini itu adalah dapat kita rubah. Kemudian di sini ada custom tanggal ya, tanggal bulan tahun. Kalau misalkan kita biarkan ini kosong, maka tanggalnya akan secara otomatis menggunakan tanggal hari ini. Tapi kalau misalkan kita ganti ya, atau kita isi, maka otomatis akan menyesuaikan tanggal atau bulan sesuai dengan inputan. Jadi untuk otomatis kita tinggal biarkan saja ini kosong seperti ini. Kemudian di sini ada juga inputan administrasi. Jadi diasumsikan bahwa pembuatan bukti barang masuk ini dilakukan oleh seseorang. Nah, seseorangnya ini siapa? Di sini kita bisa pilih ya, seseorangnya siapa, dan sekali lagi di sini bisa dikonfigurasikan di master. Kemudian di sini juga ada tombol cetak, simpan dan cetak ya. Nanti dari hasil inputan kita bisa kita simpan, kemudian kita cetak, juga kita bisa bersihkan. Nah, coba kita tes untuk inputannya dulu. Nah, pertama di sini inputannya sudah langsung terlink ya. Di sini sudah terlink menggunakan data seperti ini. Kita bisa langsung pilih barang-barang yang ada di dropdown ini itu berdasarkan dengan sheet stock. Jadi yang ada di sheet stock dimasukkan ke dalam list nama barang seperti itu ya. Sama seperti ini. Laptop Asus dengan mouse Asus. Nah, di sini harga kita bisa pilih
Di sini keterangan kita bisa isi, misalkan kode ya, kode laptop misalkan, kode 3 misalkan. Di sini juga kode mouse misalkan 234. Nah, harga misalkan kita beri 5 juta. Nah, atau 5 juta. Nah, atau kita bisa menggunakan fitur otomatis harga. Nah, kalau kita klik otomatis harga, di sini semua harganya akan terisi sesuai dengan yang ada di stok. Di stok harga barangnya kita isikan. Nah, ini yang akan menjadi referensi otomatis harga di sini. Jadi kita tinggal menginputkan saja kuantitinya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini juga ada terbilang dalam bentuk kalimat 10.400.000 dan terbilangnya ada 10.400.000 rupiah. Terus di sini saya highlight adalah nomor bukti ya. Nomor bukti ini secara otomatis digeneratkan oleh sistem. Nah, kenapa di sini bisa 10? Karena di transaksi itu sudah ada nomor bukti sampai 9. Jadi dia akan terus bertambah sesuai dengan apa yang kosong di transaksi. Coba kita simpan ya. Nah, simpan data berhasil. Kemudian kita cek ke transaksi. Nah, di sini transaksinya sudah masuk ya, yang barusan kita input. Inbound, laptop Asus dengan mouse Asus, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa cek ya di dalam folder ya, atau di mana tempat file kita taruh. Di sini juga akan meng-create-kan bukti cetak ya, bukti yang mungkin mau kita cetak ya dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kita bersihkan. Sebelum kita simpan tadi kan angkanya 10 ya. Nah, setelah kita simpan di sini berganti menjadi 11. Dia otomatis bertambah sesuai dengan nomor kosong gitu ya, diurutkan dari yang paling kecil ke paling terbesar. Nah, contoh kita bikin lagi untuk inputan barang keluar. Misal laptop Asus juga, kemudian mouse Asus juga, tambahkan keyboard Asus misal, otomatis harga kita centang. Keterangan mungkin tidak perlu ditambahkan ya, ini tidak perlu ditambahkan, kita berikan satu semuanya. Nah, kemudian kita berikan catatan. Kita berikan catatan misalkan retur seperti itu ya, retur barang ke distributor misalkan seperti ini. Nah, kemudian administrasinya kita ganti ya, cicit kan. Kemudian kita di sini tadi kan 11 ya, INB 11. Nah, di sini langsung berganti menjadi ONB. ONB itu adalah outbound ya, outbound 06. Artinya di sini yang kosong itu adalah nomor 06. Nah, prefix ini bisa diganti ya di sheet master sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita mau prefix yang lain juga bisa diganti ya di sheet master seperti itu. Oke. Coba kita simpan ya dan cetak. Nah, simpan data berhasil. Kemudian di sini kita lihat di transaksinya. Nah, ini transaksinya masuk ya. 3 barang. Kemudian nanti kita cek ya, kita cek di folder tempat file kita taruh tadi, itu ada file baru ya. Ini adalah ONB. Nah, seperti ini. Cicit dengan ada catatannya juga. Seperti itu.
Oke. Nah, ini merupakan contoh inputan model 1. Menggunakan makro dengan model 1. Kita bersihkan. Nah, selanjutnya kita akan coba inputan dengan model 2. Ini adalah input model 2. Nah, di input model 2 ini kita tidak bisa klik apapun ya, kecuali gambar menu di sini. Seperti ini. Nah, kurang lebih sama di input yang pertama, hanya saja ini bentuknya adalah form. Nah, coba kita isi ya. Di sini ada inbound, ya, ada inbound, kita bisa pilih inbound maupun outbound. Coba kita pilih yang inbound saja. Terus kemudian di sini bisa diisikan catatan dari sini. Admin juga bisa dipilih dari sini. Misalkan adminnya Dela gitu ya. Kita tambahkan, coba kita tambahkan barang ya, yang akan kita masukkan barangnya. Nah, di sini kita ambil misalkan laptop gitu ya, laptop. Nah, di sini harganya otomatis akan terisi dengan harga yang kita isikan di stok. Namun ini bisa kita ganti kalau misalkan memang dirasa perlu perubahan. Tangan juga bisa kita isi, misalkan di sini misalkan seperti ini, atur customer, tambahkan. Ya, masuk. Di sini kalau kita lihat juga masuk ya datanya. Dan kita tambahkan lagi mouse, misalkan keterangan retur customer gitu ya. Dan seperti ini kita tambahkan. Nah, apabila kita salah input ya, kita bisa hapus dengan tombol reset. Seperti ini. Nah, hilangkan. Balik ke semula ya. Nah, kita tambahkan stok baru ya. Misalkan seperti ini. Seperti ini. Kalau tidak bisa kita kasih keterangan ya. Kita tambahkan aja, misalkan sebagai contoh ya. Seperti ini. Nah, kita berikan keterangannya di sini ya. Retur customer seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita simpan ya, kita simpan. Ini inbound 11 gitu ya. Coba kita simpan. Nah, simpan data berhasil. Nah, seharusnya juga sama seperti tadi, bahwa di halaman di folder ya, di folder itu juga akan masuk inbound-nya. Nah, ini dia. Sama ya, seperti tadi. Seperti inbound model 1. Nah, juga kita cek ya di transaksi, hasilnya juga akan sama. Hasilnya juga akan sama seperti inputan model 1. Jadi pada dasarnya inputan model 1 dan model 2 ini adalah sama, menghasilkan data transaksi, hanya saja dibungkus dengan UI yang berbeda. Lalu apakah kelebihan dan kekurangan ya antara model 1 dan model 2? Nah, kelebihannya, kalau model 1 ini mungkin dari banyak orang atau banyak pengguna itu jauh lebih familiar. Karena kenapa? Karena bisa langsung interaksi dengan tabel ya, seperti ini. Berinteraksi dengan sheet ya, langsung ke kolom seperti ini, jauh lebih familiar. Nah, namun kekurangannya adalah ketika data stok barang ini banyak, mencapai ratusan, itu sudah tidak user friendly lagi. Karena di sini itu tidak bisa mensupport untuk searching dengan nama barang. Nah, kemudian jika input model nomor 2, kelebihannya adalah di sini dia bisa searching dengan nama barang. Contoh, saya mau ngambil keyboard gitu ya, kita ketik aja key.
keyboard. Udah keluar keyboard. Misalkan kita hanya perlu mencari merek, berdasarkan merek gitu ya, atau dengan merek di nama barangnya gitu. Kita ketik aja HP, akan keluar semua. Kelebihannya di sini. Untuk UI form. Nah, namun kekurangannya adalah form ini perlu waktu untuk belajar oleh orang awam. Kenapa? Karena tidak semua pengguna Excel itu familiar dengan form, atau tidak semua pengguna Excel familiar dengan pengisian aplikasi seperti itu. Jadi masih butuh yang namanya training, meskipun hanya sebentar seperti itu. Jadi kalau misalkan kita simpulkan bahwa kelebihan dan kekurangannya adalah input modal 1 itu cocok untuk stok yang minim, kecil, atau tidak terlalu banyak. Nah, untuk yang model 2 itu digunakan untuk stok yang sangat banyak, yang dia sampai mungkin puluhan bahkan ribuan, yang tidak mungkin dipilih satu persatu dari drop down. Setelah inputan model 1 dan model 2, kita coba akan lari ke stok. Oke, kita masuk ke sheet stock. Nah, di sini stok akan terpantau ya dari semua transaksi. Jadi ini akan merekap semua transaksi dalam periode diinputkan di Excel ini. Jadi stok awal ini bisa dimulai dari awal untuk memulai menggunakan program sampel stok ini. Nah, kemudian untuk data masuk dan keluarnya adalah sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan oleh Anda. Lalu sisa stok ini adalah sisa stok dari hasil penjumlahan dan pengurangan dari stok awal masuk hingga keluar. Seperti itu. Lalu kita masuk ke transaksi. Nah, contoh data transaksi seperti ini adalah kita bisa menyebutnya adalah data row. Nah, data row ini paling umum memang digunakan di industri sebagai format Excel. Alasannya kenapa? Karena ini memudahkan untuk dilakukan pengolahan data dengan format data row seperti ini. Sekarang kita masuk ke dashboard. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, di sini ada pilihan tahun, ada filter bulan, juga ada filter kategori. Filter tahun ini didapatkan dari data transaksi. Misal, transaksi ini dilakukan hanya di tahun 2023 saja, maka di sini akan muncul 2023. Tapi kalau misalkan transaksinya dilakukan lintas tahun, maka di sini akan keluar juga lebih dari 1 tahun, seperti itu. Sama halnya juga yang ada di bulan. Bulan ini adalah mengacu pada transaksi. Jadi kalau misalkan bulannya lebih dari 1, maka di sini juga akan lebih dari 1. Nah, kalau bisa kita lihat seperti ini, berarti transaksinya hanya ada di bulan 10, 11, dan 12 saja. Sisanya tidak ada transaksi, seperti itu. Kemudian kategori juga sama, kategori ini juga didapatkan dari sheet transaksi. Keyboard, laptop, mouse merupakan kategori yang ditransaksikan di sheet transaksi. Lalu di sini ada barang masuk. Barang masuk ini dihitung berdasarkan rupiah, juga dihitung berdasarkan quantity. Barang keluar juga sama, dihitung berdasarkan rupiah, juga dihitung berdasarkan quantity. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini adalah pergerakan barang secara chart. Ya, jadi chartnya itu kelihatan ya di sini ya. Keluar masuknya barang itu ada berapa, kelihatan di sini ya. Seperti ini. Nah, yang abu-abu ini adalah jumlah barang keluar per bulannya. Jadi kalau bisa kita baca di sini di bulan Oktober ada 17 barang keluar. Kemudian ada barang masuk sejumlah 20. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk top 10 inbound. Maksudnya adalah
10 barang yang teratas ya, yang masuk ke gudang seperti itu. Nah, di sini ada laptop Asus sebanyak 32 dengan nominal sekian, laptop HP kuotanya sekian, nominalnya sekian, dan seterusnya. Juga ada top 10 outbound, juga ada top admin. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah top admin yang melayani transaksi. Jadi Ananda 100 berarti Ananda ini telah mentransaksikan sejumlah 100 barang gitu ya, 100 barang berbeda seperti itu. Cicit 13 dan seterusnya. Dan di sini ada chart ya, quantity, ada IDR ya. Di sini juga ini secara tabelnya ya. Secara tabelnya kalau misalkan kesulitan membaca chart, di sini juga bisa kita lihat secara tabel ya. Yang bawah ini adalah quantity, yang di atas ini adalah berdasarkan nominalnya seperti itu. Juga di sini kita bisa pilih ya, kita bisa filter. Misal kita hanya ingin lihat di bulan 10 saja ada barang masuk apa saja dan berapa jumlahnya, kita bisa filter seperti ini. Nah, seperti ini di bawah sini akan langsung kelihatan ya top 10-nya siapa. Oh, ternyata barang di bulan 10 ini hanya ada inbound laptop HP dan Asus misalkan. Outbound-nya seperti ini gitu, dan di bulan 10 ini adminnya hanya Ananda saja gitu yang melakukan transaksi. Nah, kita bisa pindahkan ke 11 juga sama. Di bulan 11 ini masih sama, laptop Asus, HP dan Asus, kemudian outbound-nya berikut, kemudian top adminnya Ananda dan Budi, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin menghilangkan filter, kita bisa klik saja di clear filter seperti ini. Nah, ini all semua. Juga kita bisa filter berdasarkan kategori ya. Kategorinya saya ingin tahu berdasarkan kategori gitu ya, penjualan kategori. Keyboard misalkan. Oh, keyboardnya yang untuk contoh data ini ya, contoh data ini dari periode bulan 10, 11, dan 12 yang masuk di periode tersebut adalah keyboard HP saja, dan yang terjual adalah keyboard Asus saja seperti itu. Jadi jumlahnya adalah 11, cocok ya dengan yang ada di admin, jadi 631 10 tambah 1 11 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pindah ke yang lain juga sama seperti ini. Nah, nanti semakin banyaknya contoh data atau semakin banyaknya stok, otomatis data yang terpopuler di sini juga akan semakin banyak dan semakin kompleks. Jadi tidak karena ini hanya contoh, yang keluar hanya seperti ini saja. Nah, kita bisa clear seperti ini. Nah, untuk menghilangkan. Nah, andai kata ada problem, ada semisal kita input stok ternyata stoknya nggak berubah, kita juga bisa ketik tombol refresh ya di sini ya. Ketik tombol refresh seperti ini untuk merefresh data gitu ya. Andai kata Excel kita lagi lemot atau bagaimana, kita bisa refresh seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan kepada Anda. Nah, Excel ini juga memiliki beberapa kekurangan ya, kekurangan fitur yang memang disengaja, yaitu ini tidak bisa cetak ulang PDF tadi ya, printout atau PDF tadi, terus kemudian masih menggunakan bantuan rumus di titik-titik tertentu. Yang ketiga adalah tidak ada rekap pelaporan stok per bulan. Jadi kalau kita lihat di sini stoknya adalah full satu periode yang ditentukan di sini. Jadi tidak ada stok bulan kemarin berapa sisanya, bulan saat ini berapa, 2 bulan yang lalu berapa, tidak ada. Jadi kekurangannya 3 fitur itu ya, secara saja. Dan yang terakhir, file sampel berikut dapat Anda download dari deskripsi video. Sekian terkait sampel stock management dengan makro Excel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.